tes yang terakhir ya, yaitu keyboard interaction ya, namanya bank ya. Jadi saya punya komponen namanya bank, mungkin taruh di paling bawah sendiri ya. Jadi komponen bank ini isinya apa? Isinya itu kayak gini, sederhana aja ya. Ada p tag ya, paragraph tag, sama input gitu. P tag ini isinya teks saja, sama ini jumlah uangnya nanti ya. Nah, kemudian input ini input sederhana aja, tipenya teks saja, placeholdernya money amount, value nya dari state, on change nya itu yang akan mengubah state nya ini gitu. Kemudian coba kita tes dulu ya. Nah, tesnya ini isinya apa? Isinya kayak gini. Pertama kita render dulu ya, teks sama inputnya kan gitu. Jadi kita render dulu komponennya, kemudian get by text, get elemen yang ada tulisan your money nya, sama ini kita punya input ya, tapi dia inputnya nggak ada teksnya, tapi dia punya placeholder text kan gitu, namanya money amount. Nah, makanya kita query by placeholder textnya ya, yang money amount gitu. Nah, akhirnya dua-duanya ketemu. Nah, ini teman-teman mungkin notice ya, bahwa kalau di komponen kita yang pertama ya, counter testnya yang pertama itu kan get by nya itu kan ada expect-nya ya, tapi kalau lama-kelamaan kok nggak ada expect-nya ya di tes-tes yang lain ya, karena gini, ini kan expect-nya itu kan tujuan kita query si elemen ini kan cuman expect dia ada di DOM ya. Sebenarnya ketika dia berhasil di query ini tanpa kita expect sekalipun di sini, itu tuh dia pasti ketemu ya, pasti berhasil. Nah, kalau misalnya nggak ketemu pasti dia gagal, jadi kita nggak perlu expect, sebenarnya bisa khusus untuk query get by ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau expect ya, supaya lebih rapi, mungkin komponennya tesnya ya lebih bisa dipahami kodenya ya, silahkan, nggak apa-apa. Kemudian pergi ke teks kedua ya. Jadi teks kedua ini ada user event di dalamnya ya. Teks kedua ini saya mau render teksnya kayak isi dari input value nya. Jadi misalnya gini, kita pengen uang 50 juta misalnya, kayak gini misalnya ya. Artinya apa? Artinya ketika kita ketik sesuatu di input ini ya, teksnya juga muncul di sini gitu kan gitu, fungsi dari komponen kita. Nah, makanya saya mau tes, cara tesnya itu kayak gini. Pertama kita setup dulu seperti biasa user eventnya, kemudian kita render komponen kita, kemudian kita query input elemen kita, baru kita bikin user event ya, yang namanya type gitu. Di sini parameter pertama diisi dengan HTML elemennya ya, kemudian yang kedua ini diisi dengan apa yang mau kita ketik gitu loh di situ. Ini kalau kita hover ya di sini. Nah, yang parameter pertama itu elemen HTML, yang kedua itu teks ya, berupa tipe datanya string kayak gitu. Teks yang mau kita ketik gitu. Jadi gini, ini kebetulan teks yang saya ketik itu backspace 5000 ya teman-teman. Artinya gini, bukan terus kita ngetik backspace gini, bukan ya, yang dalam kurawal backspace ini artinya itu sebenarnya gini. Pertama kan komponen kita kan ada teks 0 ya di sini ya. Nah, saya mau pencet tombol backspace dulu di keyboard saya, supaya apa? Supaya ngedelete angka 0 itu. Baru setelah di delete baru kita ketik 5000 ini ya. Jadi yang dia lakukan tuh kayak gini, 5000 kayak gitu. Nah, setelah dia ngetik ini, kita expect ada elemen HTML yang isinya teks ini gitu. Nah, ini harusnya berhasil ya tesnya. Nah, tesnya berhasil. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai backspace ini, apa yang terjadi? Ya, tesnya error nih, ada keterangannya nih. Nah, jadi ini kan HTML kita jadi kayak gini ya. Inputnya isinya ini, teks kita isinya ini. Karena apa? Karena pertama kali di render udah ada angka 0, terus kita ketik 5000 di sini. Ya, jadinya 05000 gitu. Bukan 5000 tapi 05000. Maka dari itu kita harus kasih backspace. Tes kita udah selesai ya. Jadi
mengenai materi TDD ini udah selesai ya teman-teman, terima kasih. Nah, mengenai pembelajaran secara detail itu ya saya sarankan dari dokumentasi resminya sama dari tutorial ini ya, gitu. Jadi saya cuma bahas dasar-dasarnya aja, pengenalan aja ya. Semoga teman-teman bermanfaat ya di karir kita semua ya. Nah, mengenai tes untuk view itu sebenarnya saya pernah bikin juga ya teman-teman, tes untuk view itu. Di sini saya ada project Vue.js ya teman-teman, lebih tepatnya Nuxt.js atau Nuxt.js ya. Jadi kalau di Nuxt.js ini ya, dia udah menyediakan tes ya. Jadi ada folder tes di mana kita bisa taruh tes-tes kita, misalnya ini indeks ini untuk halaman indeks, saya mau ngetes halaman indeks kayak gitu. Nah, si Vue ini ya, si Nuxt ini nggak kayak Next.js ya. Kalau Next.js kan tidak menyediakan TDD bawaannya. Nah, kalau Nuxt ini dia udah menyediakan TDD bawaannya gitu. Nah, kalau kita lihat di package.json-nya dia pakai TDD-nya itu pakai Vue test utils. Nah, sama JS ya. Kemudian ada Vue.js juga ini. Terus tesnya itu hampir sama ya. Misalnya ini kayak ada mock Axios, ini caranya dia kayak gini. Step ini itu fungsinya untuk ngebikin komponen-komponen di halaman indeks ini jadi dummy dulu ya untuk sementara, nanti ya komponennya jadi kayak gini. Jadi kayak gini doang ya HTML-nya. Kemudian di sini ada tes yang pertama, yaitu jangan nge-get si hotel kalau city query nggak ada gitu loh. Jadi kalau nggak ada query di sini loh, city sama dengan apa kayak gitu. Kalau nggak ada ini ya jangan nge-fetch API gitu. Nah, ini untuk render komponennya itu kayak gini ya, mount namanya. Mount-nya ini ada mount, ada shallow mount. Kalau nggak salah shallow mount itu perbedaannya nanti ya cari tahu sendiri ya, saya udah lupa soalnya. Kemudian tesnya kayak gini ya, Axios.get jangan di call gitu, callnya 0 kali. Kemudian ketika Axios.get tidak di call, berarti harusnya komponen ini dirender di HTML-nya kan gitu, di DOM-nya. Nah, karena not found-nya udah ada, artinya komponen hotel tidak ada ya. Komponen hotel harusnya tidak ada atau 0 gitu. Nah, kalau city query exist ya jadinya nanti Axios.get-nya nge-get ke sini, kemudian nanti DOM-nya ditunggu dulu supaya berubah dulu. Kemudian ada loading placeholder. Kalau loading placeholder-nya udah selesai tampil, kita wait lagi supaya DOM-nya berubah. Placeholder-nya yang awalnya tampil 3 ada 3, sekarang 0. Kemudian tunggu lagi DOM-nya untuk berubah ya. Nanti ada search result-nya ya, search result-nya atau hasil pencariannya ketemu ya, misalnya satu hotel. Kemudian nah, satu hotel ini dapat dari mana? Dapat dari response dummy ya. Ini kan saya bikin response dummy-nya ya, tapi agak panjang gitu, makanya saya bikin objek khusus gitu, response dummy-nya. Kemudian not found message harusnya nggak tampil ya, sama error message juga nggak tampil. Itu tesnya kalau di Vue contohnya. Cuman memang saya belum terlalu mendalami ya untuk Vue.js ini, makanya saya nggak bikin tutorialnya dulu ya. Nah, yang saya belum paham di Nuxt.js ini ya, saya itu ngetesnya itu pakai mounted ini ya teman-teman, pakai mounted ini nge-fetch API-nya. Kalau pakai fetch atau async data itu malah nggak bisa. Saya tuh belum nemu caranya ya untuk ngetes server side itu di Nuxt.js gitu. Saya juga mau jelaskan satu hal lagi ya teman-teman, sorry kelewatan ya. Jadi gini, ketika kita bikin perintah yarn test di sini di terminal itu tuh sebenarnya yang terjadi itu si JS itu menjalankan semua file yang ekstensinya test.tse kayak gini, atau spec ya, spec kayak gini, kayak gitu. Dia dijalankan semua ya, yang ada di project kita. Atau enggak, kalau misalnya kita punya folder test kayak gini, nah itu semua file yang ada di sini dijalankan ya, tesnya kayak gitu. Nah, sama juga seperti halnya di Vue ya, di Nuxt.js lebih tepatnya, dia akan menjalankan semua file yang ada di folder ini kayak gitu. Nah, cuman saya lebih suka
pakai format yang tes gini atau tes gini, bukan spek gitu. Seperti itu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa.